يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب لم ينتلم كنت طه مطلقا أبدا ومن تساءب أصلا في مدى الزمن يا رب آمين 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 منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا بجسمه الحسن يا رب آمين آمين يا الله آمين آمين بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا رب آمين يا الله آمين يا الله آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Jami Nurul Falah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekian kalinya mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih termasuk orang-orang yang terpilih. Terpilih masih melaksanakan ibadah puasa. Terpilih masih menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dan pagi ini pun juga kita masih berkumpul di tempat yang penuh rahmat ini, yaitu di masjid kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan puasa, tarawih dan amaliyah kita Ramadan kita yang telah lalu kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat untuk kita bisa menjalankan beberapa hari Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan-keturunan kita mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bercerita di depan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi itu senang sekali kalau mendengarkan Nabi lagi cerita. Cerita Nabi itu menggairahkan iman. Sampai ada seorang pengembala kambing. Di dalam kitab Asy-Syifa dikatakan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seekor serigala bisa bicara dengan fasih kepada seorang pengembala kambing. Karena seekor serigala baru saja melewati dan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian seekor serigala ini melihat ada seorang pengembala yang enggak menyempatkan diri hadir duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seekor serigala ini mendekati seorang pengembala. Wahai gulam, kaget ini pengembala, siapa yang manggil gua gitu. Nggak ada yang manggil kayaknya nih, tapi nggak ada orang. Ternyata ada seekor serigala. Ketakutan ini pengembala. Jangan-jangan ini serigala pengen nerekam gembalanya, kambing-kambingnya. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru seekor serigala itu menyampaikan sesuatu kepada dia. Wahai pengembala, kenapa engkau terbuai dengan kambing-kambingmu yang kau urus di tengah-tengah lembah begini? Bisa ngomong ini serigala. Dengan izin Allah aku bisa bicara denganmu. Ada apa? Coba engkau sempatkan. Itu di sana ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang kumpul bersama sahabat-sahabatnya mendengar apa-apa yang diceritakan oleh Nabi kepada mereka. Kata pengembala, mah akal-akalan lu aja. Ini mah akal-akalan serigala aja. Biar gua tinggal ini kambing-kambing kesono, nah lu ntar yang makan ini kambing-kambing gua. Enggak, kata serigalanya, saya jagain. Inilah ada mujizat. Benar. Akhirnya ini pengembala datang ke tempat pertemuan Rasulullah. Setelah dia dengarkan, maka terisilah jiwanya, bergairah kembalilah imannya. Setelah menyelesaikan mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah si pengembala ini ke hewan gembalaannya. Ternyata betul serigala tersebut menjaga kambing-kambingnya dan tidak ada yang dia terkam. Maka rasa syukurnya dan terima kasihnya ini pengembala, dia sembelih satu ekor kambing untuk para sahabat dan dia masakin, dan satu ekor lagi dia berikan kepada seekor serigala agar dia santap sebagai informasi bagusnya.
Namun pada cerita ini yang ini saya sampaikan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat menceritakan kisah para nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah yang beliau kisahkan, kisah Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi cerita tentang umat-umat sebelumnya itu menarik sekali. Kenapa? Rasul yang nyeritain, Rasul yang menceritakan, jadi detil sekali dan menarik sekali. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ataupun menceritakan tentang umat-umat sebelumnya, itu Masya Allah, sahabat kagak ada yang angob, nggak ada yang ngobrol, diem semuanya mendengarkan, karena menyejukkan dan menggairahkan keimanan yang ada dalam diri mereka. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan dalam banyak riwayat menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu berumur 950 tahun. 950 tahun. Kalau kita umur 900 tahun, itu berapa kali pilpres kita ngikutin, Pak? Puyeng kita itu. Berapa kali ganti KTP? Renovasi rumah berapa kali itu? 900 tahun. Rumah yang sekarang ada aja nih di wilayah sini dah, rumah pusaka yang masih ada udah 100 tahun aja, itu udah top banget itu. Rumah yang bertahan sampai 100 tahun. Alhamdulillah kita nggak nyampe umur panjang begitu. Apa yang Rasulullah SAW ceritakan, bahwa mereka ini punya peluang panjang untuk ibadah. Mereka punya peluang panjang untuk ibadah. Mereka banyak sekali mengumpulkan pahala demi pahala, ganjaran demi ganjaran, karena Allah berikan umur yang panjang. Malamnya mereka beribadah, siangnya mereka berjihad. Mendengarkan kisah seperti itu dari Nabi, para sahabat nunduk semuanya, terbesit di hatinya. Enak ya jadi umat-umat sebelumnya, umurnya panjang. Coba umur kita Allah kasih panjang. Itu belum diucapkan, baru ada di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terbesit di hati para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril. Inilah yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul hasbal waqa'i, sesuai dengan peristiwa. Diturunkannya lah oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Qadar. Udah hafal semua ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terjawab sudah keinginan umat Nabi. Ngapain umur panjang-panjang, capek. Ya. Orang kita aja baru umur 80-an aja. Nih di komplek Pertamina ini yang paling tua itu 84, 85.
Ada beberapa. Ya. Ada beberapa jamaah kita di wilayah sini itu yang umurnya sudah 84, 85. Ini juga ada nih. Ya. Apalagi depan saya nih. Udah 85 ya. Belum. 85 aja Pak udah, ya Allah. Belum 100, baru 80-an. Tapi dengan turunnya surah Al-Qadar, terjawablah sudah. Umatku baina sittin wa sab'in, umurnya antara 60 sampai 70 tahun doang. Akan tetapi setiap tahun dari mulai turunnya ayat ini, surah ini sampai hari kiamat, seluruh umatku berpeluang mendapatkan satu malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Tiap tahun berpotensi, asal mereka beriman dan beramal soleh. Apa imannya? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal solehnya adalah puasa di bulan suci Ramadan dan mendirikan qiyamul lail di malam harinya. Peluang ini. Bergembiralah para sahabat, Bapak Ibu sekalian, karena ini potensi bukan hanya untuk orang laki doang, untuk semua umatnya yang merindukan, yang menginginkan serta memacu semangat untuk banyak-banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini. Karena memang kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir, di 10 yang terakhir, fi layalil witir, yaitu di malam-malam ganjil. Fajtahidu, maka berupayalah. Maka paling tidak di bulan Ramadan ini kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita perbanyak. Zikir kita di bulan Ramadan ini kudu lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan lain. Baca Al-Quran kita ini harus lebih sesering mungkin dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sholat sunnah kita harus lebih semangat dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Sedekah kita harus lebih semangat lagi di bulan suci Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ini namanya ada sebuah motivasi dalam diri kita. Kayak kemarin ada polisi pengen berbuat baik, Pak. Polisi memberikan takjil di jalan raya. Kagak ada yang ngambil, Pak. Nggak ada yang ngambil, orang ngira razia. Akhirnya itu makanan di meja numpuk, ada berapa puluh motor, nggak ada yang lewat satupun juga. Sayangnya mereka pakai baju dinas, motor pada kabur semua. Itu bukan takjil, itu razia, kabur. Pada lewat jalan lain. Wah, rame dipiralin di YouTube. Akhirnya sampai azan maghrib minuman masih banyak. Ya, akhirnya dia yang ngumpulin, dia juga yang pada makan. Niat mau baik, ternyata salah tanggap. Kata orang-orang begini, Masya Allah, takjilnya 20.000, tilangannya cepet. Waduh, kacau juga dia bilang gitu. Nah, ini harus lebih banyak lagi. Jadi jangan kita anggap biasa-biasa aja. Siapa yang menganggap biasa-biasa aja, sedangkan kita ini hampir tinggal 1 fase lagi. Kita fasenya udah fase 10 hari terakhir, mulai besok malam. Nih, malam Senin tuh udah mulai fase yang ketiga. Maka sebisa mungkin, ya,
Semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga makin cinta kepada kita. Makin tinggi rasa cinta kita untuk sujud kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka Allah pun juga semakin rindu sama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang sekali berjumpa dengan Allah, Allah juga senang sekali berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang kurang begitu demen ketemu sama Allah, karihallahu liqa'ah, Allah juga kurang demen ngelihat dia. Nah ini malam daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, udah wudhu datang ke masjid, niat iktikaf. Niat iktikaf. Iktikaf itu nggak mesti semalaman, Pak. Enggak. Niatnya aja, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ma dumtu, selama saya ada di tempat ini. Jadi bisa seperempat jam, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, tergantung kekuatan kita masing-masing. Ya. Niat iktikaf. Jangan di luar Ramadan kagak pernah iktikaf, di bulan Ramadan juga enggak. Nah ini kerugian ini. Maka begitulah hiburan Allah Subhanahu wa taala, min karamati ummah Muhammadiyah. Satu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sediakan lima yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, seberapapun banyaknya hamba-hamba Allah, ketika mereka memang shoma wa qama, puasa dan qiyamul lail, insyaallah mereka akan mendapatkan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin ditanya setelah selesai kultum, ada orang nyamperin, Pak Ustadz, itu malam Lailatul Qadar gimana sih rasanya? Dia bilang, apakah hujan malam itu? Apakah bulan kelihatan besar? Atau angin? Atau tiang listrik pada bunyi? Saya bilang, kita belum nyampe spiritualnya ke arah sana. Yang penting dapat alfi syahrinnya. Ya, yang penting dapat keutamaan 1000 bulannya. Kalau untuk spiritualnya, wallahu a'lam. Apakah masih ada zaman sekarang orang yang bisa mukasyafah, melihat tanda-tanda alam yang dikhususkan dari Allah untuk hambanya, untuk menyaksikan keindahan dan tampil bedanya malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ya. Hampir susah karena kita ini masih banyak kotor jiwa kita, hati kita. Jadi dapetin aja pahalanya udah alhamdulillah. Ya. Kalau dapat 4 kali Pak dalam seumur hidup kita, lumayan Pak itu. Lumayan enggak? Lumayan. Kalau 1 kali, setahun sekali kita dapat 1 kali, selama seumur hidup kita dapat 4 kali, berarti kan 80 kali 4 Pak. Udah berapa? Udah 320 tahun. Itu kualitas ibadahnya loh. Jadi kualitas ibadahnya, bagusnya ibadah dia mencapai 320 tahun. Sementara umur kita belum tentu nyampe 70 tahun. Ini min karomati ummah Muhammad. Ini satu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar
Rahasia ini sudah disampaikan oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, pesan dari Allah Subhanahu wa taala, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta yadkhulaha ummatuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad Rasulullah, bahwa Allah tidak akan memperkenankan surga dimasuki oleh umat-umat sebelumnya sebelum umatmu ada di dalamnya. Ini pengembangan dari apa yang diucapkan, kemuliaan di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi umat Nabi Muhammad hidupnya singkat, akan tetapi kualitas ibadahnya, jumlah kebaikan-kebaikannya sama seperti orang beribadah 1000 bulan lamanya. Apakah kita enggak berupaya mendengar kabar kayak begini? Enggak sehat kita nih kalau seandainya kita ini dengar kayak gini. Ya udahlah, biasa-biasa aja. Nah, ini enggak normal ini. Enggak normal umat Nabi Muhammad dikasih informasi yang luar biasa kayak begini, enggak bergairah imannya. Enggak giroh. Enggak normal. Yang normalnya orang kalau dikasih kabar gembira dan itu mampu dia lakukan, dia akan berjuang. Dia akan berjuang semaksimal mungkin karena dia tahu dia mampu untuk melakukannya. Kalau dia mampu untuk melakukannya, berarti dia punya harapan untuk mendapatkannya. Kita mampu nggak? Mampu nggak? Mampu. Ya. Kalau kita mampu, berarti besar harapan buat kita ini untuk mendapatkan kemuliaan itu. Bayangkan Pak, kalau umur kita 70 dapat 10 kali Pak. Dapat 10 kali. 80 kali 10. 800. Kebayang enggak umur 800? Manusia akhir zaman tapi umurnya 800 tahun. Apanya? Kualitas ibadahnya, bukan lama hidupnya. Ini harus kita perjuangkan. Bagaimana memperjuangkannya? Tadi yang saya katakan, bikin porsi lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang tadinya baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azimnya 33, tambahin 100 minimal. Yang biasanya sholawatnya cuma 100, tambahin 1000. Yang tadinya sedekahnya goceng, tambahin. Tambahin, ya, tambahin nolnya aja. Loh iya, begitu caranya. Yang tadinya sholatnya nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, tambahin. Jaga. Yang tadinya kalau datang belakangan Jumatan, datang lebih awal. Bahkan ada riwayat mengatakan kelebihan umat Nabi Muhammad di antara karomahnya, keutamaannya di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya sholat baro'ah. Ini boleh dilakukan, ya. Sholat baro'ah itu adanya di Jumat akhir bulan suci Ramadan. Di Jumat akhir bulan suci Ramadan, ya. Ini asar. Asar artinya adalah peninggalan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat.
Ya, sahabat. Dan ini belum pernah dikerjakan Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat. Ya. Karena salah satu keridoan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya sangatlah amat luar biasa. Kata Nabi apa? Orang-orang yang selamat itu adalah ma'ana wa ala ashabi. Siapa yang menjalankan amal-amalanku dan amalan para sahabat-sahabatku. Jadi amalan sahabat yang tidak dilakukan oleh Nabi itu boleh kita lakukan. Apa salah satunya? Sholat baroah. Adanya di Jumat akhir bulan suci Ramadan, habis sholat Jumat, mau jam 2 kek terserah ya. Apa itu sholat baroah? Niatnya usolli arba'a raka'atin ma fatani minas sholah. Ma fatani minas shalah. Ya. Usolli arba'a raka'atin ma fatani minas shalah. Ya. Aku niat sholat 4 rakaat atas apa-apa yang terlewatkan daripada sholat-sholatku di masa lalu. 4 rakaat habis Jumat. Boleh di rumah, boleh di masjid. Itu 1 salam atau 1 tasyahud. Jadi tidak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Bukan kayak witir. Maksudnya ini kan 4 rakaat. 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal dah. Tanpa ada tahiyat awal. Itu setiap rakaatnya habis Al-Fatihah membaca Al-Qadar 15 kali. Semua rakaat. Al-Qadar 15 kali dan Al-Ikhlas 15 kali per rakaat. Jangan hitung sejam, kerjain aja udah, jangan pakai nanya-nanya sejam. Jadi per 1 rakaat habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ini kan sir baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli salamun hatta matla'il fajr. 1. Terus baca lagi sampai 15. Udah 15 selesai baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 15 kali baru ruku. I'tidal, sujud. Rakaat kedua sama kayak rakaat pertama. Ini adanya cuman di Jumat akhir bulan suci Ramadan. Kapan itu? Tanggal 5 April. Ya, 5 April. Saya tahu tanggal 5 April karena saya khotib. 5 April. Ya. Yang enak mah udah jangan pulang dulu habis Jumatan, udah di sini aja. Hah? Iya, masing-masing. Pokoknya habis Fatihah Al-Qadar 15. Habis selesai 15 Al-Ikhlas 15 baru ruku. Terus seperti itu sampai rakaat keempat baru tahiyat.
dan salam, selesai. Maka itu kata ulama, orang yang mengerjakan sholat sunnah baro'ah di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, Allah sempurnakan yang bolong-bolong, yang kurang-kurang bagus di masa-masa sebelumnya. Amin dong. Males amat ngomong amin dong. Kuat nggak kerjainnya? Kuat, jangan bilang 1 jam ini. Udah kerjain aja dulu. Mau di pojokan boleh, di sono boleh, di sini boleh, terserah. Ya. Ada dasarnya, bukan tanpa ada dasar. Ya. Ada dasar ilmunya. Jadi silahkan. Ya. Bahkan kata Rasulullah, ini pahalanya seperti orang ibadah 400 tahun. 400 kagak dapetin, Pak. Kalau kita enggak, mohon maaf, udah pernah ngerjain belum? Sebelumnya udah pernah ngerjain belum? Ini tahun ini kudu ngerjain, Pak. Karena belum tentu nih jumlahnya segini lagi Ramadan tahun depan. Mungkin banyak yang lagi kurang sehat, ada yang udah pulang duluan. Tapi kalau udah ngerjain tahun ini, Masya Allah, bersyukur bisa ngerjain sholat baro'ah di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kagak bagus-bagus Allah bagusin, yang bolong-bolong Allah sumpelin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Niatin dari sekarang. Bilangin bini yang bininya kagak ngaji, bilangin suami yang suaminya kagak datang, anaknya pun bilangin, anak yang udah balik, supaya ngerjain sholat baro'ah 4 rakaat di Jumat yang terakhir ini akan menutupi kebolongan dan kecacatan ibadah kita di masa-masa sebelumnya. Ini ada 2 hal yang saya sampaikan. Pertama, kuatkan semangat di akhir, karena Allah menurunkan kemuliaan bukan untuk orang yang main-main, bukan untuk orang yang cuma timbang nyobain taraweh. Karena ada orang yang cuma nyobain taraweh itu ada. Sehari 2 malam udah nggak taraweh lagi sampai sekarang. Puasa juga begitu, bukan yang begitu. Allah taruh di 10 hari yang terakhir karena itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sebanyak apa di 10 hari yang terakhir sampai akhir Ramadan, sebanyak itu pula lah jamaah masjid ini yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilainal iman
wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'idna 'ala siyami wal qiyam wa adrikna lailatal qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu